Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Nama saya Warsun Najib. Di sini saya sebagai salah satu peserta dari pelatihan Cisco Networking Academy dengan tema course-nya DevNet Associate yang diselenggarakan oleh Cisco Net Acad Indonesia. Nah, dalam salah satu tugas ini ada membuat video terkait dengan pelaksanaan atau praktikum lab yang ada pada course tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan lab pada section 3.3.11 atau dari modul 3 dari materi course DevNet Associate yang berisi tentang version control menggunakan Git. Oke, di sini ada part 1 sampai part 7. Yang pertama adalah mempersiapkan virtual machine-nya. Kemudian yang kedua menginisialisasi Git-nya. Kemudian yang part ketiga staging dan committing file di dalam repository Git-nya. Kemudian bagian keempat pengelolaan file dan tracking change atau ini tutorial cara bagaimana si Git software ini mengelola versioning gitu ya, artinya melakukan tracking atau melacak kalau terjadi perubahan pada file-file yang akan di-sharingkan gitu ya, atau akan diamati version control-nya. Kemudian part kelima tentang pencabangan atau branching dan merging-nya. Kemudian yang part keenam mengelola kalau terjadi konflik. Kemudian part ketujuhnya mengintegrasikan dengan akun dari GitHub. Oke, kita mulai yang part pertama. Nah, di sini diperlukan satu virtual machine atau virtual box yang digunakan dan juga image dari Dev Associate Virtual Machine yang sudah disediakan, sudah di-download. Nah, untuk mempersiapkan lingkungan virtual machine Dev Associate ini, kita sudah menginstal di VirtualBox di sini. Dan ini statusnya kebetulan sudah running, saya buka saja. Nah, kalau dimulai dari awal, maka kita harus membuka dari terminal. Kemudian dari sini kalau kita lihat step-step di dalam petunjuk file PDF-nya. Step 2, open terminal di dalam Dev Associate Lab VM, ini sudah tadi ya, sudah disiapkan di sini. Kemudian, nah kita coba lihat isinya ini dengan perintah ls. Kita coba di sini ls atau bisa juga ls minus l. Nah, di situ ada 5 folder ya, ada desktop, dokumen, download, labs, dan snap. Kemudian kita lihat lagi di tutorial PDF-nya. Step 2 yang bagian A sudah, hanya tampilannya agak berbeda ya, karena memang isinya berbeda. Kemudian yang step ketiga, step 2B maksud saya. Nah, ini mulai melakukan konfigurasi informasi dari Git yang dipakai pada komputer lokalnya ya, yaitu dengan perintah git config global user global, kemudian username sama dengan, nah ini username yang
akan digunakan, direkomendasikan untuk menggunakan akun atau username dari akun GitHub kita ya, supaya nanti integrasinya juga lebih mudah. Oke, kalau kita coba di virtual machine-nya, git config // apa tadi ya, global, kemudian username ya, global username user.name sama dengan langsung ya, sampel user diganti dengan akun saya, ya ini Mas Warson, enter, kemudian git config yang kedua, global, kemudian user.email, email saya warson@gmail.com. Oke, saya enter. Oke, sepertinya tidak masalah. Kemudian untuk mengecek di bagian C ini bisa menggunakan perintah git config -list, git config -list, git config -list. Kita enter. Ya, di sini sudah terkonfigurasi akun dan juga email Git atau GitHub yang digunakan ya. Kemudian bagian selanjutnya adalah bagian D. Baik, untuk melanjutkan lab dari unit 3.3.11 dari course DevNet Associate, kemarin part 1 sudah sampai 2C, kita lanjutkan dengan 2D, masih melanjutkan pada unit versioning ya, menggunakan Git dan GitHub. Oke, untuk yang D, kita menuju folder DevNet SRC yang berada di bawah folder Labs, dan ini sudah sampai di folder Lab, kemudian kita masuk ke CD DevNet SRC, kemudian kita membuat direktori Git intro. Nah, ini karena sudah ada folder Git intro, maka akan saya tambahkan angka 2 gitu untuk membedakan mkdir Git intro 2. Oh ya, sudah dibuat tadi. Kemudian kita masuk saja ke CD Git intro 2. Git intro 2, kemudian kita gunakan perintah git init untuk menginisialisasi agar folder ini nanti diperlakukan sebagai local repository dari software atau shortcode ataupun file yang kita letakkan di sini. Kita menggunakan perintah git init, enter.
Ya, ini karena kemarin sudah pernah di reinit, jadi reinitialize existing Git repository. Kemudian, nah di bagian G untuk mengecek status dari sebuah folder ya atau directory, dan juga untuk melihat perubahan versioning-nya kita bisa gunakan perintah git status. Kalau kita coba di yang baru saja kita buat tadi, git status enter. Nah, di sini ada laporan on branch master, jadi pada percabangan utama dari shortcode yang ya karena belum ada ya, kemudian tidak ada yang dikomitkan karena belum ada file yang baru. Oke, kemudian nah yang part 3 kita lanjutkan dengan part 3. Nah, di sini kita diminta untuk membuat sebuah file. Misalnya kita beri nama dev.asc.txt ya. Kita misalnya kita gunakan ini I'm seperti yang ada di lab. Kita mengetikkan I'm on my way to passing Cisco DevAsk exam. Saya tuliskan di sini echo, kemudian kita gunakan pesan yang sama saja. I am on my way to to passing. Enggak kelihatan ya, saya geser sebentar. I am on my way to passing. Kita geser sedikit supaya kelihatan. On my way to passing Cisco DevAsk, Dev Associate, DevAsk exam. Kemudian di tanda tanda greater than atau lebih dari untuk menyimpan di file yang namanya juga devask.txt. Oke, kita enter. Oke, kalau kita lihat misalnya pakai ls-la misalnya, ya di sini sudah ada suatu file yang namanya devask.txt dan kita lihat tanggalnya ini kan ada ya 17 Januari jamnya ini yang agak berbeda ya. Jam di tempat saya jam 9.44, di sini jam 2.44. Oke, nanti bisa kita lihat kenapa bedanya. Oke, jadi sudah berhasil dibuat sebuah file namanya ini. Kalau kita lihat isinya, kita tampilkan misalnya pakai cat ya, cat dev.ast. Kalau kita enter ya isinya satu baris ini tadi. I am on my way to passing Cisco DevAsk exam. Kemudian kita lanjutkan yang part 3, step 2. Examine the repository status. Kita coba perintah lagi git status tadi di situ, git status. Nah, pada pengecekan status git yang kali ini, maka ada satu file yang istilahnya baru gitu ya, dan belum di commit dan juga belum di tracking, karena salah satu fungsi untuk GitHub ini untuk melacak ya apakah sebuah file itu pernah diubah atau tidak oleh user yang lain. Nah, ini maka ada proses trackingnya atau pelacakannya. Nothing added to commit but untracked file present. Nah, ini nanti bisa kita gunakan perintah git add ini ya.
kita ikuti step 3-nya, yaitu staging the file. Nah, di sini kita bisa menggunakan perintah git add comment untuk mempersiapkan ya, atau istilahnya di staging prosesnya sebelum nanti sebelum shortcode ini atau file ini di komitkan atau dikirimkan di push online ke directory di layanan GitHub-nya ya, sebelum diupload lah gampangnya. Kemudian kita gunakan perintah git add nama file. Nah, ini kita ikuti saja di sini. Git kemudian add nama filenya dev associate, kita enter. Kemudian kita cek dengan git status lagi. Kalau kita git status enter. Nah, di sini warnanya sudah hijau ya, artinya dia sudah ada file yang sudah siap untuk di-commit gitu ya. Dan ini kalau yang tadi merah, ini maksudnya dia belum di-track, artinya belum diikutkan ke dalam versioning di GitHub-nya. Nah, kalau di sini sudah dimulai disiapkan, artinya statusnya sudah hijau. Oke, kemudian ini git status sudah, kemudian kita lanjutkan ke step 3 yang B sudah ya. Kita halaman selanjutnya, step 4, committing a file. Nah, yang dimaksud dengan committing a file di sini adalah kita mengirimkan ya atau mengupload file yang ada di local directory untuk diunggah atau diupload ke webnya GitHub ya. Ya sekali lagi supaya nanti bisa dilihat atau di-download oleh user yang lain yang dalam satu tim biasanya ya. Oke, kita ikuti perintahnya dengan perintah ini ya, git commit, kemudian message-nya apa? Di sini contoh message-nya committing file dev.txt to begin tracking change. Oke, saya coba di sini ada git commit -m, ini message-nya. Nah, message-nya adalah kita ikuti sama dengan di sini aja. Committing dev ast.txt to begin tracking change. Oke, kemudian saya enter. Ya, maka akan ada perintah ada notifikasi di sini. Branch master ini melakukan committing file dev.ast.txt, kemudian satu file change sudah, satu insertion artinya satu penambahan file baru gitu ya. Create mode artinya file ini sedang dalam mode create, artinya dibuat pada saat ini gitu ya. Oke, kemudian nah, yang step 5 untuk melihat commit history ini bisa kita gunakan perintah git log ya. Ya, seperti log-log yang lain, biasanya log itu kan berisi catatan ya, catatan yang sudah dilakukan di dalam software Git ini. Oke, kita coba git log, enter. Nah, di sini ada keterangan atau catatan atau lognya, commit dengan ID commit sekian, 45 dan sekian ya, suatu hash dari file yang di-upload tadi. Kemudian autornya saya sendiri, Mas Warsun, ini akun yang saya pakai di GitHub. Juga emailnya warsun@gmail.com. Tanggalnya 17 Januari, cuman tadi jamnya yang
Ini settingnya belum saya cek. Kemudian committing file defask.txt itu bikin tracking change. Jadi ini sudah sudah tercatat dalam lognya. Oke, kemudian part 3 selesai, kita lihat part 4. Part 4 ini bagaimana kalau kita melakukan modifying terhadap file dan tracking change. Artinya file yang sudah kita upload tadi, kita modifikasi di step 1, kemudian nanti yang di step berikutnya ya nanti diverifikasi dan seterusnya ya, kita ikuti satu persatu saja. Yang pertama, modify file defask.txt tadi dengan menambahkan ini ya, menambahkan baris baru. Oke, kita ikuti saja menggunakan echo atau echo. Isinya adalah I am beginning to understand Git. Kemudian kita gunakan double greater sign, maksudnya untuk mengappend itu ya. Kalau yang satu tadi kan untuk menyimpan di file, ini kita menempelkan atau di-append ke file yang sama, defask.txt. Kemudian enter. Nah, kalau kita lihat lagi pakai cat misalnya, nah ini sudah sudah masuk. Ada 2 baris isi filenya. Yang baru saja dimasukkan adalah yang baris kedua, I'm beginning to understand Git. Oke, kemudian yang step 1 sudah memodifikasi. Kemudian yang step 2 ini memverifikasi change. Nah, ini kita gunakan perintah git status ya untuk melihat bahwa ada perubahan. Kita coba di sini git status, enter. Nah, di sini juga ada notifikasi lagi bahwa yang warnanya merah, file defask.txt sudah mengalami perubahan, change, ada perubahan. Nah, kemudian ini harus kita update ya, harus kita push perubahan itu ke servernya Git. Nah, maka perintahnya di step berikutnya menggunakan perintah git add lagi ya. Oke, kita coba saja git add file yang sama, defask.txt. Kemudian, nah tahap berikutnya adalah mengkomitkannya ya. Kalau tadi yang staging areanya baru ditaruh di staging area atau baru disiapkan, nah kemudian kita gunakan git commit ini untuk untuk mengkomitkan atau mempush ke servernya Git. Oke, saya coba di sini git commit -m untuk menambahkan message-nya supaya di sana di webnya GitHub juga nanti ada catatannya ya. Catatannya adalah edit additional line. Edit additional line atau menambahkan baris baru ke file tadi. Oke, kemudian saya enter. Nah, di sini juga ada keterangan master, ini brandnya, branch master, ditambahkan additional pesannya tadi, satu file change, satu file berubah, dan satu insert. Oke, kemudian, nah step kelima, memverifikasi perubahan dari repository. Kita gunakan git log, seperti yang di proses sebelumnya tadi sudah pernah dicoba, git log. Nah, maka di sini ada keterangan ya, commit yang baru, yang mana ini, yang atas ya. Commit sebelumnya yang ini jam 02.49, tanggal yang sama ya, 17 Januari. Kemudian commit yang baru saja ini yang jam 2.54, yang beda ininya. Menitnya ya, menit 49, ini menit ke 54.
Jadi commit yang terakhir itu yang ini, ada hash code-nya atau kode hash-nya. Oke, kemudian step 5 sudah. 5B, nah di 5B ini kalau ada apa namanya ya, dua kali commit, ini kan ada semacam perbedaannya ya, perbedaan antara commit yang pertama kalau di file PDF ini yang ini dengan commit yang kedua. Nah, itu bisa bisa dibandingkan gitu ya, bedanya apa dengan perintah git diff. Nah, formatnya git diff. Nah, ini harus menuliskan kode hash-nya ya, berapa digit ini ya. 1, 2, 3, 7 ya. Oke, kita harus menuliskan 7 digit dari hash code-nya. Kalau kita coba di sini, git diff, kemudian ini yang pertama tadi ini ya, 4B5, saya coba di sini 4B5, CA, CA3E. Ya, ini dari sini ya, 4B5, CA3E. Kemudian git yang baru dari sini, di copy bisa nggak ini ya? Copy, saya paste di sini misalnya. 7CD 22E2. Sudah 7 digit ya, oke. Kalau saya enter, ya di sini nanti akan ditampilkan ini ya, perbedaannya ya. Ya, perbedaannya di sini ya misalnya ada apa namanya? Sama-sama file devas.txt, tapi di sini ada penambahan baris baru nih ya. I'm on my way to passing exam. Kemudian yang berikutnya plus ini ada tanda tambah. Jadi ada apa? Perbedaannya ya di sini di tanda tambahnya ini bahwa ada ada satu baris baru pada filenya yaitu I'm beginning to understand Git. Oke, itu adalah hasil dari ini. Git diff commit pertama, commit kedua. Oke, kemudian part 5. Part 5 adalah branching dan merging. Nah, seperti istilahnya di sini, branching itu ya membuat percabangan baru ya. Kalau merging ini menggabungkan, kayak berkebalikan. Nah, di sini di step 1 diminta untuk membuat branch baru dengan nama misalnya feature gitu ya. Nah, perintahnya menggunakan ini, git branch feature. Feature itu adalah nama branchingnya ya. Branching itu apa ya, kayak identitas versi barunya gitu ya. Versi baru dari master brand-nya tadi. Oke, kita coba di sini git branch. Git branch namanya tadi feature. Kemudian di enter saja kayaknya ya. Ya, enter saja. Oke, kemudian untuk verifikasi itu pakai perintah git branch step 2. Kita cek menggunakan perintah git branch tanpa parameter. Ya, maka di sini akan ditampilkan ya ada bintangnya itu yang masternya. Kemudian ada percabangan yang namanya, oh ini namanya salah ya. Harusnya feature, tapi nggak apa, kita biarkan dulu aja. Kemudian step ketiga ini di check out kan the new branch dengan perintah git check out feature, tapi ini harus betul nanti ya namanya ya, harus sesuai yang sudah kita buat ini tadi maksud saya. Oke, kalau kita check out ini juga kita
semacam diupdatekan gitu ya. Git checkout, git, saya coba di sini git checkout. Ini harus betul ini menulisnya feature. Oke. Nah, ini untuk mengaktifkan ini ya, untuk mengaktifkan apa? Yang sedang kita edit itu yang feature, bukan yang master maksudnya. Verify current branch. Ya, ini untuk mengecek ini ya bahwa yang tanda bintangnya itu yang apa? Yang feature. Kalau saya coba di sini git branch. Nah, maka tanda bintangnya kan pindah ke feature ya. Kalau yang atas tadi ini, tanda bintangnya kan ada di master. Itu artinya yang kita check out kan yang master. Tapi kalau kita ganti misalnya di cabangnya, ya kita gunakan perintah tadi. Git check out feature, maka nanti akan pindah yang aktif adalah yang feature. Oke, kemudian yang step 4A sudah, step 4B, append new line. Jadi yang cabangnya tadi diubah gitu ya. Menggunakan perintah ini, echo, saya tuliskan di sini aja. Echo this tag is edit apa tadi? Was edit originally while was edit originally while in the feature branch. Kemudian kita gunakan double tanda greater than untuk menempelkan ke file tadi dev ast.txt. Menempelkan atau append ya. Oke, saya enter. Kemudian, nah kalau ingin dicek ya di yang step 4C ini menggunakan perintah apa namanya catch ya. Catch dev ast. Kalau kita coba di sini catch dev ast. Nah, di sini sudah ada satu tambahan baru di baris ketiganya. This tag was added originally while in the feature branch. Artinya bukan di masternya ya, tapi di feature. Oke, kemudian 4C sudah. Nah, step 5. Step 5 menyiapkan atau dimasukkan ke staging areanya dengan perintah git add tadi ya, sebelum nanti di commit. Git add filenya sama tadi dev ast, kemudian di enter. Kemudian untuk mengecek menggunakan perintah git status lagi ya. Git status, kalau saya coba di sini git status enter. Nah, di sini ada apa namanya? Ada keterangan on brand feature. On brand feature ini harus ada apa namanya? Ada perubahan gitu ya. Ada perubahan yang harus dikomitkan. Ya, yaitu ini ya pada file apa namanya? Pada file dev.txt. Nah, untuk mengkomitkan adalah di step 6-nya menggunakan perintah sama tadi git commit, kemudian message-nya apa? Message-nya di sini add a third line in feature branch. Oke, saya coba di sini git commit kemudian -m untuk message-nya apa tadi? Edit a third line. Saya contoh saja. Edit a third line in feature branch. Feature branch, oke. Kemudian enter saja. Nah, kemudian ada ini ya,
feature BA ini hash-nya di apa namanya? Sudah ditambahkan ID hashtag-nya yang 7 digit awal tadi. Kemudian message-nya seperti yang saya tuliskan tadi, edit third line into feature branch. Oke, itu berarti sudah. Nah, untuk melihat catatannya, bisa menggunakan perintah git log tadi ya. Git log, kalau saya coba di sini, git log. Ya, ini ada sudah 3 kali checkout ya. Checkout pertama yang paling bawah tadi jam 2.49 dengan ID commit-nya ini, hashcode-nya. Checkout kedua jam 2.54 dengan commit ini hashcode-nya. Kemudian checkout ketiga yang terakhir tadi jam 3.05 gitu ya. Semakin bertambah sekian menit gitu. Dengan ID commit hashcode yang berbeda. Dan juga keterangan brand-nya ya, ini di brand master, ini di brand feature ya, tadi salah nama tadi ya. Oke, itu yang 6B sudah ya, git log, kemudian sama ini keterangannya. Nah, kemudian ada step ke-7, check out the master brand. Kita diminta untuk switch atau berganti ke master brand menggunakan git checkout. Ini ya, git checkout master. Nah, saya coba di sini. Git checkout master, enter. Ya, nah, untuk melihat pakai perintah git branch tadi ya. Untuk memverifikasi bahwa kita sudah berada di master. Ya, ini sudah berada di master, masternya sudah aktif. Kemudian yang ke-8 adalah merging file content from feature to master. Jadi yang apa namanya? Yang dari brand feature tadi kan belum ini ya, belum ditambahkan ya ke brand yang master karena tadi mengubahnya di brand yang satunya feature. Nah, maka kita gunakan perintah git merge feature. Saya coba di sini. Git merge. Nah, ini nulis feature-nya harus sesuai yang sudah salah tadi ya. Enggak nanti cari cara untuk mengganti namanya. Git merge feature, enter ya. Ada enter. Oke, maka ada keterangan updating. Updating ini hashcode-nya tadi, ID apa namanya? ID yang di master dan feature-nya ya. Fast forward, keterangannya ini mungkin ininya ya. Apa namanya? Perubahannya yang dari brand feature tadi. Satu file change, satu insertion. Oke. Ya, kalau ada penambahan biasanya ada tanda plus ini ya. Kemudian yang B, verify the appended content. Nah, ini kalau dicek isinya, sorry, D-nya besar ya. Ya, kalau kita lihat isi dari file dev.txt-nya, ini sudah bertambah baris ketiganya ya, yang kita dapatkan dari brand feature tadi. Oke, kemudian step 9, deleting brands. Nah, kalau brands bisa di-delete kalau sudah tidak terpakai. Nah, ini dicontohkan kita mau meng-delete yang feature yang cabangnya tadi ya, kita bisa masuk ke pakai git branch feature, kemudian verify the feature brand is available using git branch command. Oh, maksudnya git branch, nggak usah pakai feature ya. Git branch, ya ini feature masih ada yang atas.
Kalau yang ini tadi untuk membuat ya, salahnya ini error. Kemudian kita akan mendelete yang feature, atau kalau di VM-nya tadi yang atas ini ya, yang putih. Nah, perintahnya adalah git branch, ada ini ya, ada komennya D, -D. Oke, kalau kita coba git branch -D, dia nama branch-nya. Saya coba di sini git spasi branch, kemudian -D untuk delete ya, kemudian feature tapi tulisannya pakai FAA, feature. Oke, kemudian kita enter. Nah, maka nanti akan ada konfirmasi ya, deleted branch feature. Nah, kalau kita cek lagi misalnya pakai git branch, ya ini sudah tidak ada ya, tinggal satu master aja. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan part 6. Part 6 ini handling merge conflict. Nah, kita coba di sini yang pertama membuat branch test dengan perintah git branch test. Saya coba di sini git branch test, enter. Kemudian checkout, ini checkout test untuk masuk ke apa namanya? Kalau mau dicek ya pakai git branch dulu ya. Git branch, apakah tesnya sudah ada? Maksudnya ini tesnya sudah ada. Kemudian untuk mengaktifkan branch test kita gunakan perintah checkout, git checkout test. Oke, kemudian kita cek lagi ya, ini yang aktif sudah yang tes ya. Kita kalau mau diutak-atik atau diedit. Kemudian verify sudah nih ya, sudah git branch. Dan yang step ketiganya dicek isi dari file ini devas.txt-nya di sini ya. Oke, kalau kita perintah cat cat ya, di sini ada diminta apa? Ada kata-kata Cisco di baris pertama. Kemudian kita akan memodifikasi supaya use SED command to change word Cisco to NetAcad. Nah, Cisco-nya diganti dengan NetAcad misalnya. Caranya dengan perintah ini, SED, kita coba saja. Shift -I, kemudian S, slash, apa itu Cisco ya? Cisco, slash lagi NetAcad, kemudian slash tanda petik sini, kemudian apa tadi, spasi ya, spasi nama filenya dev.txt. Cek lagi semoga nggak salah ya. SED -I Cisco NetAcad, kemudian dev. Oke, saya coba enter. Nah, kemudian kalau di cat hasilnya seperti apa, kita coba ya cat. Nah ini ya, kita lihat Cisco-nya tadi sudah berubah jadi NetAcad. Ini tadi Cisco diubah menjadi NetAcad. Nah kemudian ini sudah ya yang step 5 ya, sudah berubah. Kemudian step 6. Kita stage and commit the file with a single git command A. Option A ini hanya berefek pada file yang telah dimodifikasi.
and deleted, it does not affect new file. Oke, kita coba ya. Commit -a, jadi git commit -a, kemudian -m untuk ininya, message-nya, -m, kemudian message-nya adalah change Cisco to NetAcad tadi ya. Change Cisco to NetAcad. Oke, kemudian enter saja. Nah, maka akan ada konfirmasi perubahannya tadi ya, change Cisco to NetAcad. Kemudian checkout to master branch. Nah, kita kembali ke Git branch. Kita sekarang berada di tes, ya, kita akan kembali ke master tadi ya. Ya, kita kembali ke master, git checkout master, git checkout master. Kalau dicek pakai git branch, ya ini sudah beralih ke master. Kemudian step ini sudah tadi ya, sudah berpindah. Kemudian yang ke-8, modify the content of the fast txt in the master branch. Oh, ini maksudnya supaya dua-duanya berubah gitu ya. Oke, kalau saya copy ini perintahnya, semoga bisa. Copy. Kalau mau dilihat dulu, cat dev-nya isinya itu ya, masih Cisco. Kemudian kalau kita paste tadi, nggak bisa ya paste di situ ya. Oke, kita gunakan perintah yang apa tadi yang ini ya. Tapi Cisco-nya diganti dengan devnet. NetAcad-nya diganti dengan devnet. Devnet, oke, kemudian di enter. Kita cat lagi misalnya. Nah, ini sudah ada kata-kata devnet ya. Cisco-nya diganti dengan devnet. Ini step 9 ya, sudah ini. Kemudian step 10, kita komitkan dengan perintah yang hampir sama tadi. Kita cari perintah yang git commit tadi, sudah ada, pernah ada kan ya. Nah, ini git commit, message-nya kita ganti. Change Cisco to devnet. Change, ini to devnet. Enter. Nah, ini sudah dikomitkan. Artinya perubahan di ini tadi di branch yang terakhir ya, di branch juga dikomitkan. Sebelumnya tadi yang di branch test juga komitkan. Nah, ini apakah ada konflik? Apakah ada konflik? Nah, di step 11 dicoba untuk di merge. Git merge test gitu ya. Attempting to, nah ini kita saat ini berada di master kan ya, coba git branch. Kemudian dicoba di merge, git merge dari test. Ya, ini ada konflik gitu ya, konflik. Karena dua-duanya berubah, kenapa konflik? Mana? Oh iya, tadi git log, kita lihat git log-nya ya. Git log. Ya, di sini ada perubahan Cisco to devnet. Use get command to view the content of the file content information to help you find the conflict hit version containing devnet is conflicted with the word NetAcad. Headmaster. Ya, kalau kita cat lagi, kita cat lagi yang filenya tadi. Ya ini ya, apa namanya? I'm on my way to passing devnet.
Kemudian ini yang di head atau di masternya. Kemudian yang di tesnya adalah ini. Apa namanya? NetAcad Dev ASC exam. Oke, itu konfliknya antara dua file itu, yaitu di branch head atau master dan di branch test. Oke, kemudian yang step 13, manually edit the div AST to remove the conflict text. Ya, ini bisa pakai Vim, bisa pakai Nano, bisa pakai macam-macam ya. Oke. Kemudian misalnya saya pakai Nano, apa namanya, div. Kemudian yang di delete adalah yang use append row to select proper line, then delete on the following line that are highlight. Nah, di delete yang ini ya, yang NetAcad dan head. Yang di delete adalah head-nya, ini kita delete. Kemudian tanda pemisah ini kita delete. Kemudian yang tulisan NetAcad-nya juga delete. Sampai kata-kata tesnya. Sampai nama branch test juga di delete. Oke, kemudian di simpan. Saya save, Ctrl apa ini? Ctrl O atau Ctrl X langsung juga kayaknya bisa ya. Ctrl X, save yes, enter ya. Oke. Kemudian oke, kemudian tadi sudah ini sudah ya, ini ngeditnya tadi ya sudah ya. Kemudian verify digunakan perintah cat. Apakah sudah terdelete tadi? Saya cat di sini. Nah, ini sudah benar ya. Artinya sudah terdelete yang konfliknya tadi. Kemudian kalau sudah di staging and commit dengan perintah ini, git commit a command. Git commit minus a, kemudian di git add dulu ya, sorry. Git add. Oke, setelah git add baru di git commit. Git commit minus a, pesannya adalah minus m. Pesannya adalah manually apa tadi? Merge from test branch. Oke, kemudian di enter saja. Nah, ini sudah ya, sudah masternya. Master dengan ID sekian, ini sudah di commit, berhasil di commit. Kemudian step 16, verify commit menggunakan git log. Kita lihat dengan git log.
Enter. Nah, di sini ada commit yang baru saja tadi ya, manually merge from test brain paling atas ya. Ini sudah muncul. Oke, kemudian step 16 selesai, step part 7. Nah, part 7 ini mengintegrasikan antara Git dengan GitHub. Nah, GitHub itu yang apa? Yang di webnya github.com atau org ya, .com itu ya. Nah, kemudian nah ini yang step 1 create GitHub account ini sudah pernah, saya sudah membuat. Kemudian kita login ke GitHub account. Kita coba ya, saya coba login ke GitHub. Saya masuk ke browser. Nah, ini sudah di GitHub ya. Dan ini repositorinya ada, ini karena dulu pernah latihan, jadi ada yang namanya Devast Study Team. Kayaknya nih harus membuat yang versi 2-nya ya. Oke, saya kembali dulu ke lab-nya tadi. Select new repository, kemudian nah ini ya, kita gunakan Devast Study Team 2 itu ya, supaya tidak sama dengan yang sudah ada. Kemudian create repository new, ini pakai new repository. Ya, new repository. Tadi namanya apa? Namanya itu Devast Study Team. Saya beri angka 2. Devast Study Team 2. Oke, kemudian keterangannya adalah ya dibuat mirip aja, working together to pass Devast exam. Kemudian di sarannya tadi di private. Oke, kemudian oke, langsung create repository. Oke, maka sudah ada muncul nih ya, Mas Warsun, itu akun saya. Kemudian dev ASC study team 2 sudah ada. Oke, kembali ke lab tadi. Oke, kemudian create new directory to study team if you are not already in the Git introductory chain. Oke, kita lihat di sininya. Kita masuk di Git. Oke, kita kembali ke tadi step berapa tadi ya? Kita step 4. Ini sudah di Git intro 2. Ini kemudian kita membuat directory namanya dev study team 2 tapi ya tadi supaya sama dengan yang di GitHub. mkdir dev
ASC study team 2 dev ASC study team 2, kemudian enter. Kemudian kita masuk ke directory tadi. Oke, kemudian kita mau mengcopy file dev ASC text dari git intro ke file ini ya. Ya, kita gunakan perintah cp. Nama filenya tadi adalah ini ya, karena di atas folder 1 kali. Jadi ada pakai titik 2 kali. Kemudian nama filenya dev ASC txt. Kemudian spasi tanda titik ya untuk mengkopinya di folder ini. Saya enter. Oke, kemudian kalau di ls misalnya, ya sudah ada ya, di fast txt-nya sudah tercopy. Kemudian kita lihat isinya pakai cat. Ya, isinya ini ada 3 baris sesuai dengan yang dicek terakhir tadi. Kemudian yang step ke-7, initialize a new git repository. Nah, kita gunakan git init, artinya untuk mengeset folder ini akan dipakai sebagai repository git gitu ya, git init, enter. Oke, kemudian setelah git init apa? Ini sudah ya muncul, ini sudah muncul ya. Kemudian, nah kita cek dengan git config list command, git config double dash kemudian list. Ya ini ya. Ya kira-kira mirip, cuma nama akunnya nama saya Mas Warsun, nama akun di GitHub, emailnya ini, kemudian repository dan seterusnya ya. Kemudian yang C ini sudah sama, ini settingnya sudah sama dengan yang dipakai, yaitu ini tadi. Kemudian yang step ke-8, point git repository to GitHub repository. Nah, perintahnya menggunakan git remote add. Use git remote add command untuk menambahkan git URL sebagai remote alias. Kemudian di sini ada origin menunjuk ke repository yang ada di GitHub. Oke. Dan ini ada catatan username-nya adalah case sensitive ya, kebetulan tadi kita gunakan atau saya gunakan kecil semua. Jadi perintahnya adalah ini git remote add origin sampai ini ya. Jadi saya tulis di sini git remote apa tadi? Git remote add origin. Nah, kemudian ada add origin https /github.com nah ini username-nya saya ganti ya, Mas Warsun, kemudian /dev ASC study team 2, tadi ada angka 2-nya, dev, ini dev-nya salah ya, dev
dev ASC study team 2, oke. Kemudian .git, nah ditambah .git. Ini menunjuk ke repositori lokal yang baru di init tadi ya. .git kemudian oke, kita enter saja coba. Git remote add origin ini enter. Ya, tidak ada pesan error. Dan kita cek di github.com-nya. Git remote, nah ini kita gunakan perintah git remote. Kalau saya coba di sini, git remote, apa tadi perintahnya? Git remote, double, apa tadi? Double, ini verbose. Ya, ini ya, sudah ada ya. Origin, fetch, origin, push. Kemudian, view git log. Oke, kalau saya git log, your current brain master does not have any commit yet. Oke, kemudian di git add dan git commit ya. Oke, kita coba git add. Nama filenya sama tadi, dev asc.txt. Kemudian, oke, baru git commit. Git commit -m untuk menambahkan message-nya. Message-nya adalah add dev asc.txt, dev asc.txt file to dev asc study team 2 udah ya. Kemudian enter. Cek dulu perintahnya git commit -m, oke, add, oke, enter. Oke, one file change, 3 insertion, kemudian sudah ya ini, kemudian step 10, gunakan git log. Ya, git log-nya master add, nah ini ya git log. Ini yang remote kayaknya ya, yang remote, motornya sekian, ini. Oke. Verify document sudah git log, kemudian step 10 B, git status. Oke, kalau kita lihat pakai apa tadi, git status. Ya, ini ya sudah sama. On branch master, nothing to commit karena sudah di commit baru saja. Working tree clean. Ya, ini ada keterangannya juga di sini. Yang dimaksud dengan working tree clean adalah Git sudah membandingkan listing yang ada di lokal dengan yang dari Git ya. Dan clean state berarti tidak ada yang baru. Oke, kemudian yang step 11 ini di push the file from Git to GitHub. Perintahnya adalah ya git push origin master. Oke, saya tambahkan di sini git push origin master. Cek dulu. Git push origin master. Kemudian saya git push origin master, saya enter.
Kemudian, nah ini username-nya kita masukkan nama saya tadi Mas Warsun, kemudian enter. Passwordnya sebentar dilihat dulu. Password dari GitHub tadi ya. Password dari GitHub. github.com. Password dari GitHub. Cek dulu. Oke, kita masukkan passwordnya sudah ketemu. Enter. Semoga tidak salah. Nah, oke. Username ini sudah counting object tree dan delta compression using to thread. Master ke master, ya oke, saya kira sudah bisa nih ya, sudah oke. Verify file on GitHub ya. Oke, kita coba masuk ke webnya GitHub untuk mengecek apakah file ini tadi sudah berhasil berhasil dikirim, di-push ke webnya GitHub. Kayak saya buka di browsernya ini tadi. Kemudian kita refresh. Kayak saya refresh dulu. Ya, ini ya sudah ada ya. Mas Warsun add atau menambahkan dev ASCTXT ke dalam folder ini. Kalau saya ini, karena ini sudah ada berada di sini, bisa kelihatan ya filenya. Kalau diklik ya nanti akan ditampilkan. Ini isinya ada 3 baris. I'm on my way to passing DevNet exam, beginning to understand Git. This tag was added originally while in the feature branch. Oke. Saya kembali ke PDF-nya tadi. Klik to view content sudah tadi ya. Teksnya sudah masuk. Kayaknya sudah selesai ini ya. Ya, oke. Berarti yang lab 3311 ini sudah selesai. Cukup banyak ini ya berarti ya. 3311 part 5. Oke ya, jadi lab 3311 tentang software version control with Git sudah selesai. Kita akhiri sampai sekian dulu. Terima kasih. Semoga rekan-rekan yang sedang belajar lab version control ini di Cisco NetAcad course yang DevNet Associate juga bisa sukses semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.